selain target bahasa Inggris saya juga ada target hafid saya yang itu di ABBS ini juga disediakan programnya. Saya pernah bilang nggak bisa bahasa Inggris, nah itu pernah viral pada masanya, itu menjadi kata-kata yang sering dikeluarkan ketika teman-teman itu putus asa untuk belajar bahasa Inggris. Kita kan cinta Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia aja gitu, dalamin aja Indonesia gitu. Padahal itu sebenarnya pemikiran yang salah gitu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Salam Al-Abidin, sebuah podcast yang isinya adalah perbincangan santai tentang unit-unit Al-Abidin dan siapa yang ada di dalamnya, prestasi apa yang terbaru, kemudian informasi apa yang terbaru bisa didapatkan di Salam Al-Abidin. Yayasan Al-Abidin merupakan yayasan pendidikan yang menaungi beberapa unit pendidikan dari TK hingga SMA tersebar di Solo Raya, di Surakarta, kemudian Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Yogyakarta, sebentar lagi insya Allah juga buka di Salatiga dan juga buka di Magelang insya Allah sebentar lagi. Serta beberapa yayasan mitra yang sudah bergabung menjadi mitra yayasan dari Al-Abidin. Mulai dari paling timur di Jawa Timur juga ada mitranya Al-Abidin, kemudian di Jawa Tengah, dan menyusul beberapa yayasan lain yang juga akan bergabung menjadi mitra yayasan Al-Abidin. Nah, kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber ini dari SMA ABBS Surakarta. Ya, namanya adalah panggilannya Mbak Alia. Siapa nama lengkapnya ya? Kita nanti kenalan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Alia. Nama lengkap siapa Mbak Alia? Saya Alia Tazkiyatun Nafisa Rahma. Oh, panggilannya Alia bener ya? Iya, oke, betul. Sekarang kelas berapa nih Mbak Alia? Sekarang saya menduduki kelas 11. Kelas SMA 11. Oke. Ya. Kalau asli dari mana nih Mbak Alia? Asli saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Sir. Jadi bahasa saya ngapak sebenarnya. Santai aja ya, kita banyak komunitas ngapak. Mbak Alia ya. Oke, sekarang ada di kelas 11 ya, SMA ABBS Surakarta. Kenapa saya harus bilang Surakarta? Karena SMA ABBS sekarang juga sudah membuka cabang di Sukoharjo dan juga Boyolali. Sehingga untuk masyarakat Solo Raya barangkali ini lebih dekat ke Sukoharjo, lebih dekat ke Boyolali, bisa ya ke SMA ABBS Sukoharjo dan juga ke SMA ABBS Boyolali. Mbak Alia, sebelum kita ke perbincangan yang temanya hari ini adalah tentang bahasa Inggris, nah boleh diceritakan dulu Mbak Alia dulu awal mulanya tertarik ke SMA ABBS. Secara kan jauh ya Mbak Alia ya, dari Banjarnegara ke Surakarta. Gimana Mbak Alia? Sebenarnya itu dulu itu saya tidak ada plan sama sekali di SMA ABBS ini gitu. Jujur saja gitu. Setelah itu saat masih di SMP dulu ada sosialisasi dari SMA ABBS datang ke SMP saya dulu. Nah, setelah lihat programnya gimana, prestasinya gimana, juga track record dari alumninya kayak gimana, itu saya tertarik gitu. Setelah saya diskusikan juga dengan keluarga saya gitu, mungkin satu-satunya jalan terbaik mungkin untuk memilih di ABBS ini, karena selain mengutamakan bahasa Inggris, di sini juga keislaman kita tetap dijaga gitu, gitu. Jadi selain target bahasa Inggris saya juga ada target hafid saya yang itu di ABBS ini juga disediakan programnya gitu. Iya, jadi SMA ABBS seperti tadi yang sudah Mbak Alia sampaikan, memang
tahfidznya juga dijaga, bahasa Inggrisnya itu menjadi hal yang utama yang barangkali jarang juga ya dimiliki oleh SMA yang lain, dan juga bahasa Inggris tadi hafalannya juga terjaga, serta track record ya dari alumni-alumninya sudah terjaga dengan baik. Nah, menurut Mbak Alia nih, seberapa penting sih bahasa Inggris itu dalam kehidupan sehari-hari gitu Mbak Alia? Oke, kalau membahas pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari sebagai point of view sebagai pelajar di ABBS ya, itu menurut saya itu sangat penting karena dalam ABBS ini kita kan menggunakan bahasa Inggris mostly di semua pelajarannya gitu. Jadi menurut saya peningkatan bahasa Inggris kita itu sangat penting, di mana kita membutuhkannya untuk belajar di setiap mata pelajarannya gitu. Karena kita ada juga istilah namanya language barriers, di mana itu sebuah hambatan kita untuk belajar lebih luas lagi karena hambatan dari bahasa itu gitu, Sir. Dengan kita belajar bahasa Inggris, kita bisa lebih luas lagi sumber belajarnya gitu. Oke ya, karena memang benar sumber belajar saat ini itu kan bukan hanya dari buku juga ya. Kita bisa mengakses dari banyak hal, dan ketika kita menguasai bahasa Inggris yang bisa kita akses lebih luas gitu ya, betul. Mbak Alia. Nah, bahasa Inggris ini bagi sebagian anak itu kan menakutkan gitu ya. Seperti ya 11-12 lah sama matematika gitu. Nah, ini Mbak Alia justru termotivasi ya mencari SMA yang berbahasa Inggris gitu. Nah, sebenarnya kalau Mbak Alia sendiri apa sih yang memotivasi untuk mempelajari bahasa Inggris gitu, Mbak? Oke. Kalau dulu sebelum saya sadar pentingnya bahasa Inggris, itu tuh karena hal sepele sebenarnya. Karena di antara pelajaran yang lain itu pelajaran linguistik itu bagi saya yang paling mudah di antara yang lain. Apalagi misal bagi kita yang kurang di matematika atau scientific gitu. Jadi pembelajaran linguistik ini jadi salah satu motivasi saya untuk belajar lebih dalam meningkatkan bahasa Inggris saya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya semakin sadar ternyata belajar bahasa Inggris ini gak cuma karena menghindari pelajaran yang susah atau gimana gitu, tapi ternyata menjadi hal yang penting untuk kita nanti di masa depan gitu. Apalagi kita ini yang sepantaran dengan usia saya ini menjadi bakal pemimpin di nanti Indonesia Emas nanti. Jadi penting untuk mempersiapkan diri kita untuk kedepannya gitu, Sir. Wah, ini pandangannya sudah visioner sekali ya. Dan ini profil anak-anak ABBS, SMA ABBS ya gini, visioner gitu ya. Nah, tapi pernah nggak mengalami kesulitan gitu dalam mempelajari bahasa Inggris gitu? Secara ini kan bukan bahasa kita juga. Iya, betul-betul. Pastinya ada gitu. Apalagi di mana di lingkungan kita tuh nggak semuanya itu diterima gitu. Nah, salah satu faktor yang paling berpengaruh bagi saya dalam perjalanan saya belajar bahasa Inggris itu faktor lingkungan, Sir. Karena people around us itu sangat berpengaruh bagi semangat belajar kita gitu. Semisal keinginan kita untuk berubah menjadi lebih baik itu nggak semua diterima baik oleh sekitar kita gitu. Iya, benar. Nah, makanya di saat kita sudah masuk di ABBS ini, saya bersyukur sekali karena lingkungan di sini itu sangat mendukung, Sir, untuk saya belajar lebih banyak lagi tentang bahasa Inggris, tentang berpikir kritis dan lain sebagainya gitu. Karena tidak semua lingkungan itu memberikan positif impact gitu, Sir, untuk perjuangan kita untuk belajar menjadi lebih baik lagi gitu. Makanya lingkungan ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi faktor yang penting untuk perjalanan kita belajar bahasa Inggris gitu, Sir. Nah, ini bisa ya menjadi testimoni ya dari siswa SMA ABBS, di mana memang lingkungan yang mendukung itu sangat penting ya. Betul. Ya kadang kita itu kalau nggak menemukan lingkungan yang pas gitu, kita belajar bahasa Inggris dikatain so Inggris kayak gitu kan. Saya pernah bilang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu pernah viral pada masanya, itu menjadi kata-kata yang sering dikeluarkan ketika teman-teman itu putus asa untuk belajar bahasa Inggris. Makanya saat belajar bersama-sama, terus teman-teman ini udah mulai hilang semangatnya, itu kata-kata itu mulai keluar gitu. Jadi menurut saya itu
misal dari diri kita sendiri tidak kuat, kita bakal terbawa arus oleh teman-teman yang seperti itu gitu. Jadi ada pepatah yang mengatakan you can change people around you gitu. Jadi antara kita yang berubah, kita yang merubah, atau yang kita yang terbawa gitu. Oke, benar ya. Nah, ketika ada di posisi yang lagi di bawah nih, gimana nih Alia untuk bisa membangun itu lagi, meng-up itu lagi, selain ya lingkungan alhamdulillah di SMA BBS ini mendukung ya, tapi suatu saat barangkali lagi ada titik yang di bawah nih, bagaimana nge-up-nya lagi itu? Untuk meng-up semangat saya dalam belajar bahasa Inggris, pasti ada up and down gitu kan, Sir. Selain lingkungan yang terus mendukung, bagi saya itu kesadaran akan pentingnya belajar bahasa Inggris ini harus terus dilestarikan gitu, Sir. Karena belajar bahasa Inggris ini benar-benar banyak positif impact-nya dari segala aspek gitu, apalagi di zaman modern kayak gini gitu. Oke. Jadi memang motivasi kalau dari dalam itu jauh lebih kuat sebagai faktor pendorongnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya dulu ketika kuliah saya juga jauh dari orang tua tuh kan. Wah, kita lagi cukup ngedown ya. Ingat itu, orang tua saya sudah sedemikian banting tulang gitu kan. Nah, kayak ingat perjuangan orang tua itu bisa nge-up lagi ya motivasi kita yang sempat turun. Nah, menurut Alia, meskipun tadi sudah sedikit di-spill di awal ya, seberapa penting itu pendidikan bahasa Inggris dalam pendidikan di masa sekarang ini? Dalam segi pendidikan ini, belajar bahasa Inggris ini menjadi sangat penting karena di luar sana tuh pasti lebih banyak lagi sumber belajar ya, Sir. Yang lebih relevan, lebih terbuka lagi gitu. Jadi itu satu visi dengan rasa ingin tahu kita, yang itu kita ingin meluaskan wawasan kita gitu. Jadi sumber belajar kita tuh nggak terbatas cuma dari yang Indonesia saja gitu. Belajar bahasa Inggris ini kan pasti impact-nya lebih besar lagi ketika kita butuh, misal nanti di perkuliahan gitu, yang itu membutuhkan jurnal ilmiah gitu, benar. Tesis dan lain sebagainya, yang itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Tentunya itu pasti sangat membantu dalam pendidikan gitu, Sir. Iya, jadi kita lebih banyak mengakses literasi yang itu dalam bahasa Inggris, dan juga nantinya ketika di pendidikan lebih lanjut, di pendidikan tinggi, itu tantangannya juga lebih berat lagi ya. Sehingga ini kesempatan ketika SMA itu belajar sebanyak-banyaknya, terutama bahasa, karena bahasa itu alat ya. Ketika kita memiliki alat yang baik, kita akan bisa mendapatkan hal yang baik. Nah, menurut Alia, apakah semua orang itu penting untuk menguasai bahasa Inggris, dan mengapa? Jangan dijawab dulu, karena kami akan segera kembali usai mendengarkan beberapa informasi yang berikut ini. Nuwun Salatiga. Di tahun 2024, Al Abidin hadir lebih dekat untuk menyapa dan ikut serta mensukseskan pendidikan di Kota Salatiga. We are proudly delighted to provide 3 levels of education starting from preschool and kindergarten, elementary school, and junior high school. At Al Abidin School, we offer 3 excellent programs: International Class Program, TAFE Class Program, and Information and Communication Technology Class Program. Let's create a brighter future in education. What are you waiting for? Come and join us. Al Abidin, inspiring the world, shaping the future. Kembali lagi di Salam Al Abidin dan masih bareng dengan Mbak Alia. Oke, sebelum jeda tadi kita sudah spill satu pertanyaan. Penting nggak sih semua orang itu menguasai bahasa Inggris? Kalau menurut Mbak Alia gimana? Oke, dari opini saya itu
kenapa bahasa Inggris ini jadi penting bagi semua orang itu karena di zaman yang semakin gila-gilaan kayak gini ya, Sir, penting sekali untuk kita paham bahasa Inggris, apalagi informasi ini kan semakin mudah untuk diakses bagi semua orang gitu. Jadi paham kita tentang bahasa Inggris itu semakin penting dikala kita untuk memilah informasi gitu, di mana informasi yang benar, di mana yang salah gitu. Jadi kita tidak mudah terbawa oleh budaya luar juga gitu. Walaupun misal ada orang yang mengatakan gini, kontra tentang kita nggak usah terlalu belajar bahasa Inggris lah gini kan. Kita kan cinta Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia aja gitu. Dalamin aja Indonesia gitu. Padahal itu sebenarnya pemikiran yang salah gitu menurut saya, karena dengan kita belajar bahasa Inggris, mendalaminya, kita bisa lebih paham sebenarnya tuh tantangan Indonesia dalam menghadapi dunia luar tuh seperti apa gitu, Sir. Apalagi informasi yang kadang itu tidak pas dengan budaya Indonesia gitu. Jadi dengan kita masyarakat Indonesia tuh semakin paham bahasa Inggris, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia luar gitu, Sir. Oke, di saat dunia semakin mengglobal, banyak orang luar datang ke sini. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, kita tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita ya. Oke, nah di SMA ABBS ini memang fokus pembelajaran bahasa Inggris ya kepada siswa-siswanya. Tentu banyak ya program-program ataupun pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh SMA ABBS, oleh sekolah, oleh manajemen. Nah, barangkali ini pemirsa di sana pingin tahu juga spill sedikit programnya apa aja sih di SMA ABBS untuk mengupgrade, untuk bisa siswa-siswinya ini mempraktikkan bahasa Inggris sehingga ngomongnya cus, pinter, public speakingnya bagus, prestasinya moncer di mana-mana. Boleh spill sedikit, Mbak Alia? Oke, karena BBS ini kan ada Cambridge Assessment, di mana kita juga dituntut dalam setiap mata pelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain keseharian kita menggunakan bahasa Inggris di tiap mata pelajaran, di ABBS ini ada berbagai program, Sir, untuk mendukungnya gitu. Salah satunya yang rutin itu ada English Mabit, di mana kita itu bersama teman-teman menginap itu untuk pembiasaan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari gitu, Sir. Jadi nanti selain kita bersama teman-teman, kita juga improve English kita dengan game-game yang seru gitu, Sir. Nah, selain English Mabit ada juga English Camp, di mana itu selama seminggu kita bersama teman-teman di karantina untuk menggunakan bahasa Inggris di setiap harinya gitu. Nah, di English Camp ini juga ada banyak aspek-aspek yang mendukung kita gitu. Misal ada juga advisor yang mendukung kita, mendampingi kita dalam berbahasa Inggris gitu. Ada juga itu tutor-tutor yang mengajarkan kita, mendidik kita untuk semakin paham tentang bahasa Inggris gitu. Tapi dibungkus dengan cara yang menyenangkan gitu, Sir. Nah, menurut saya dari sekolah ini yang menurut saya itu sangat berpengaruh bagi perjalanan saya belajar bahasa Inggris itu dukungan dari Miss dan Mister yang itu sangat mendukung untuk saya semakin meningkatkan belajar bahasa Inggris gitu. Semisal di kala kita sudah ragu gitu, ragu dan takut untuk belajar gitu, karena takut salah atau gimana gitu, Miss dan Mister selalu mengingatkan gitu, ayo just do it, just speak gitu. Karena dengan kita sering mempraktekkan di keseharian kita, kita tuh semakin terbiasa gitu, Sir. Misal teman-teman takut melakukan kesalahan dalam berbicara bahasa Inggris, itu jangan takut gitu, karena nanti setelah kita berbicara gitu, terus kita menemukan ada kesalahan, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut gitu. Gitu. Jadi kesalahan itu boleh diingat, tapi kita bisa belajar mengingat untuk belajar untuk diperbaiki lagi gitu, Sir. Oke, jadi kalau ada yang salah itu jangan justru diketawain. Iya, ya. Betul. Itu yang bikin jadi down ya. Justru kalau di SMA BBS itu guru-gurunya selalu memotivasi, ayo mulai berbicara bahasa Inggris kayak gitu ya. Jadi dari yang
tadinya mungkin di SMP-nya itu belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris, belum suka, karena di sini ya dalam tanda kutip mau tidak mau, apalagi tadi kalau English Camp 100% harus berbahasa Inggris ya. Selama berapa hari tuh kalau yang English Camp kayak gitu? Kalau di tahun ini kita 5 hari. 5 hari full bahasa Inggris. Tempatnya nyaman kok ya. Iya, seru banget. Tempatnya seru, di tempat pariwisata kayak gitu kan. Iya, betul. Nah, kemudian game-gamenya tadi juga seru gitu. Nah, kalau ada nggak sih kejadian-kejadian lucu gitu, teman-teman misalnya diam terus gitu. Ada juga yang itu sebenarnya mereka itu takut untuk berbicara gitu. Cuman dengan karena itu ada juga yang misal kita ada peraturan gitu untuk berbicara bahasa Pokoknya Inggris. harus lah ya dicoba gitu. Jadi kadang lucu sendiri karena ngelihat mereka yang sebenarnya itu udah menghindari banget gitu, tapi dipaksa untuk kayak terus ayo bisa yuk gitu, walaupun kadang nanti kata-kata yang keluar tuh bikin ngakak gitu. Tapi kita salut gitu karena teman-teman berani mencoba gitu. Ya. Nah, kemudian apa nih? Mungkin Mbak Alia nih kan udah cas-cis bahasa Inggris juga nih ya. Teman-teman di ABBS juga sudah cas-cis bahasa Inggris. Nah, boleh berbagi nih tips untuk meningkatkan bahasa Inggris itu apa aja? Sebenarnya saya juga masih belajar banyak gitu dari teman-teman. Nah, kalau misalnya tips atau metode yang biasanya saya lakukan dan works di saya itu menggunakan film yang paling simpel itu. Oke, film. Ya, so listening kita itu bisa ditingkatkan dengan mendengarkan lagu, nonton film, subtitlenya berbahasa Inggris gitu. Misal teman-teman masih pemula gitu bisa menggunakan bahasa Indonesia dulu. Ntar lama-kelamaan mulai dibiasakan menggunakan subtitle berbahasa Inggris gitu, Sir. Terus ada juga misal vocab, kita bisa meningkatkan melalui literasi gitu. Dengan baca komik boleh, yang suka lihat gambar-gambar. Ada yang suka juga baca novel gitu. Nah, setelah kita baca nih, misal ada vocab yang bingung, kita mulai tulis translate-nya gitu. Terus kita bisa susun ulang kalimatnya dengan bahasa yang baru gitu, Sir. Nah, selain itu untuk meningkatkan grammar juga kita bisa lewat website gitu, misal British Council atau aplikasi-aplikasi yang itu mendukung kita belajar bahasa Inggris, Sir, gitu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan media-media dan juga format kekinian ya. Misalnya senang nonton film, ya nonton film aja, tapi pilih yang bahasa Inggris gitu. Yang kalau bisa ya dikasih subtitlenya yang bahasa Inggris juga ya. Tapi awal-awal tadi boleh lah ya bahasa Indonesia dulu gitu. Untuk meningkatkan listeningnya kita. Kalau yang senang baca komik bisa tadi Mbak Alia sarankan baca komik gitu. Tapi komik yang bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris tentunya. Dan yang ada tulisannya, jangan yang gambar aja gitu. Oke. Kemudian terakhir nih Mbak Alia, bagaimana pendapat Mbak Alia nih tentang peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional? Oke. Berbicara bahasa Inggris di garis internasional ya, Sir. Misal untuk di zaman modern ini yang globalisasi ini, pasti kan banyak perubahan-perubahan yang itu bisa jadi pedang bermata dua gitu. Kadang bisa jadi positif kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi bisa jadi mengarah hal yang ke negatif jika digunakan dengan yang tidak bermanfaat gitu. Nah, menjalin komunikasi antar pribadi gitu, itu tuh jadi sangat penting gitu. Apalagi misal kita akan meningkatkan relasi kita di luar sana gitu, Sir. Karena relasi ini menjadi sangat penting di masa sekarang ini karena kita bisa tukar pendapat, tukar pikiran gitu. Bagaimana antar budaya kita tuh bisa berbeda gitu. Nah, dari diversity itu kita bisa belajar lebih luas lagi, bisa meningkatkan wawasan kita juga gitu. Nah, selain relasi juga kita ini yang tadi saya bilang gitu, untuk persiapan nantinya kita Indonesia Emas 2045 gitu, dimana kita disiapkan untuk mempunyai peran gitu, nggak cuma hadir dalam forum internasional gitu, tapi juga menjadi mengambil peran gitu, Sir. Jadi diharapkan nanti kita dengan
makin paham dengan bahasa Inggris, Indonesia ini nggak cuma jadi penonton doang nanti di kancah internasional, tapi menjadi salah satu pionirnya gitu. Nah, itu memang kalau pingin sukses itu kita bukan jadi penontonnya ya, betul. tapi jadi pemainnya. Itu tadi sedikit gambaran dari perbincangan kita betapa bahasa Inggris itu memang sangat-sangat penting sebagai alat ya supaya kita bisa menjangkau lebih luas dan bisa memanfaatkan secara positif peluang-peluang yang ada di depan kita. Terima kasih sekali Mbak Alia sudah berbincang dan berbagi inspirasi dalam Salam Al-Abidin. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam episode Salam Al-Abidin berikutnya. Sahanif pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.